dino. Maka yang hari ini bekerja Pak, suami Anda cuma gaji 100.000, 120, tolong disyukuri terlebih dahulu. Karena di dalam nafkah yang dicari suami, itulah rezeki seorang perempuan. Disyukuri Rumin. Stres meningkat, depresi begitu besar di Indonesia. Kemarin di Bojonegoro 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Percaya, searching di Google. Tadinya cuma 374, sekarang naik 526 laki-laki berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, enak alias jelek. Dino dibanding-banding karo bojone tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalal nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil akhas kepada akhirul kiram Romo Gaji Syamsul Arifin yang kami hormati dan yang kami cantum barokah ilmunya. Wabil akhas kepada akhirul kiram Bapak Kiai Nur Ali Fatoni yang kami hormati dan yang kami taati segala dawuh-dawuhnya. Wabil akhas kepada akhirul kiram Romo Ki Rahmat Fiddin ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang kula ta'zimi. Wabil akhas kepada akhirul kiram Romo Gaji Zainuddin yang kami hormati dan yang kami cantum barokah ilmunya. Wabil akhas kepada Tokoh Haji Abdi Zainal Arifin ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang kula taati. Kepada seluruh para masyayikh, para alim, para ulama, dan juga para ukhtinal karimah, para ibunya yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhas kepada forum komunikasi pimpinan Kabupaten Musirawas dan kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Muara Rakitan. Wabil akhas kepada Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Kapolsek hadir langsung dari sektor Kecamatan Muara Rakitan, Bapak Danamil Wakil yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhas kepada aparatur pemerintah Desa Marga Baru. Wabil akhas kepada Bapak Kepala Desa Marga Baru beserta Ketua Tim Penggerak PKK Marga Baru beserta seluruh aparatur pemerintah Desa Marga Baru, Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemdi, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaul, Bapak RW, Bapak RT di Desa Muara Marga Baru yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhas kepada sahibul hajat, sahibul walimah sing arep bayari nyong. Bapak Haji Banu Handayani dan Ibu Ajarina Fatmawati dan keluarga besar Bapak Haji Widodo Haja Sri Wahyuni, saya minta tepuk tangan kangge sahibul hajat ikan derek sodakoh dinten menika. Mudah-mudahan Bapak Haji Banu sakeluargi, Bapak Haji Widodo sakeluargi ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhas kepada mempelai berdua pinanganten sarimbit panjenenganipun tim Bagus Danang Pangayoman Kabupaten Kalian Tenayu Lutfi Wahyu Septiani ingkang alhamdulillah telah melaksanakan akad nikah terkabul pada tepatnya hari Jumat kalau ini 25 Agustus 2023 yang alhamdulillah telah berlangsung dengan lancar dengan tidak ada halangan satu apa. Mudah-mudahan panjenenganipun tim Bagus Danang Kabupaten Kalian Tenayu Mbak Lutfi sakit tombal keluarga kang mawaddah warahmah wasakinah dipun paring guleng soleh-solehah dipun paring keluarga ahlul ibadah keluarga ahlul jannah. Amin Allahumma. Wabil akhas kepada ketua panitia dan seluruh panitia penyelenggara mudah-mudahan dipun paring
Biasa Bu, nek arep pemilu DPR padha kondangan. Mudah-mudahan segala hajatnya juga dijabah Allahumma. Seluruh keluarga besar Bapak Haji Banu Handayani, keluarga besar Ibu Haja Rina Fatmawati, para klidik, para rewang, tukang raja-raja, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godong, wedang, setetek, pengeket, pedangan, yang berdiri ngadeg, muka-muka imannya yang jejak, silakan yang pada ahli ibadah, yang lagi sakit hilang sakite, silaki meriang hilang meriange, silaki wudunan hilang wudune, silaki lorong mata hilang dikasih sehat walafiat, diberikan hikmah semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji muhajir, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Bu, ibunya Itik, anaknya Meri. Orang nasi cakep halo. Ibunya Itik, anaknya Meri. Tekane gasik munggahe keri. Niki kinten-kinten pengajian nanti selesai jam berapa? Mbak, silakan menonton. Jam berapa? Jam 6. Salat asarnya 6:30. Oh, modele wong sawita iku ya. Mas Danang, Mbak Lutfi, saya kasih tahu, ternyata nikah itu nikmat. Gimana? Emang cerita mati kudu nyicipi mati dhisik. Ternyata nikah itu 10%-nya nikmat, 90%-nya enak banget. Bukti nyata. Tadi malam pengantinnya malam pertama rada kaget. Saking kagetnya Mbak Lutfi sampai wetenge mules. Saking mulesnya jebule ternyata nikah niku 10%-nya nikmat, 90%-nya enak banget. Nanti entut mambune nanas. Tadi Mbak Lutfi cerita sama saya, malam pertama katanya rada grogi. Saking grogine kepingin tuh dikimput-kimput. Barang entutnya dikimput malah monine dawati. Mas Danang bilang, manisnya. Pengantin anyar untuk mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa meneh bodolan pengantin. Ning jero kamar Mbak Putri kepentuti. Mbak Kakung jawab, bar mangan batang opo. Jadi nikah niku 10%-nya nikmat, yang 90%-nya enak banget. Mulane kenging nopo Bu? Bu. Bu. Milih bojo pria sing saleh. Insya Allah rumah tangga akeh berkahe. Nganten baru senyume sume. Guyang guyu amplope. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaji Banu uripe berkah, putra putrine kabeh padha saleh-saleh.
Kotak infaknya nanti bisa? Ya, kotak infaknya nanti. Ini baru dimulai. Saya baru bangun chemistry soalnya. Betul ya, Bu? Ya. Ibu datang di sini jam berapa? Jam berapa? Jam 9 pagi. Allah, Allah. Ketuban senek ngapa mboten? Ana sing ora ketuban. Ngampurane angger kaji banu gawe senek anti 17.250 setengah. Ya hajatane ora babi. Jadi yang enggak ketuban senek ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Tuku aji diwadahi kelas mangkat ngaji artine ikhlas. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Fi'lillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa bandeng sepat Allah yang gendeng, Allah gendeng merawati sholat. Tuku beras harga coklat. Allah yang waras orang mungkin tinggal sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki yakin ngajinya sampai jam 6 sore. Ibu-ibu kuat? Ngaji sampai jam 6 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat nyoran elu-elu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu atau luhuma. Cie. Mantannya dari tadi senyum-senyum. Jadi pengantin boleh seneng, tapi jangan seneng pengantenan. Jangan. Jadi pengantin boleh seneng, tapi jangan seneng pengantenan. Sebab apa? Ternyata tanggung jawab seorang suami begitu berat. Kanjeng Nabi mengatakan kalau seorang suami berangkat dari rumah, entah jadi pedagang, kuli bangunan, tukang rosok ibaratnya, tetap berangkat dari rumah, kerja brondol sawit, kerja dina-dina dodo sawit, kerja dina-dina deres karet. Rijalun kamilun, kata Nabi, harus berwibawa, ganteng, penuh karisma, penuh dengan tanggung jawab. Jangan sampai suami berangkat dari rumah melehoi kayak bandeng presto. Wong lanang blompong, kedadar, kedodor, lembarak, lembungit, ketelesan kotor. Wong lanang ngarep BLT karo PKH.
rijalun kamilun, berwibawa, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang sampai di rumah ketemu dengan anak istri, kata Nabi, katiflin. Saya ulang, katiflin, bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya, penuh dengan kasih sayang, harus lemah lembut, jangan kebalik. Kalau di luar kalau bakul kopi, Yang pendek dong. Pendek dong. tapi sama anak dan istri sendiri galak. Ada orang kayak gitu. Nah, benar. Ada orang kayak gitu. Banyak. Banyak. Berangkat orang yang berangkat. Berangkat orang yang berangkat. Kayak apa modelnya? Saya jadi ceritain sama Bu Bano siapa jadi? Rina Fatmawati ya. Kalau sekarang ngamplopin malah kelalen. Saya diceritain sama Bu Rina. Dulu sebelum Kaji Bano sukses begini, pernah goning brondol sawit, pernah dodo sawit, sedina mengulit di 30.000 dikasihkan kepada sang istri. Pak Haji Bano bilang sama istrinya, yang brand. Orang yang menjawab, ya Mas aliran istri. Konten dahulu apa Pak? Bu, konten ngapura banget. Anaknya papa ngulit tuh 30.000 netil. 30.000 mana pengurus dapur ya Mak? Aku jaluk ngapura turun bisa cukupi kebutuhan keluarga. Muka-muka 20.000 bisa nggak barokah. Kaji Bano mulai berpes milih apa jawabnya Bu Rina Fatmawati. Ya Allah Pak, gak usah jaluk ngapura Pak. Saya demen banget Pak di pojok irang kayak saya. Kaji Bano balik tanya, di pojok irang aja yang bangga Pak. Bangga Pak, sebab wong irang ake keunggulannya Pak. Yang pertama keunggulannya wong irang tahan lama. Yang kedua anti gores, orang gampang lecet Pak. Yang ketiga wong irang punya keunggulan, orang gampang luntur. Ini seorang punya ireng, habis kehujanannya tetap ireng Pak. Sabun bapak ke paling dodo sawit saya salaman kalau bapak ke keras kakek salaman kalau parut. Saya ngaji sama Kiai Zainuddin, wong anggar semakin kasar kapal tangane kanda bersih rezeki menungso iku mau. Saya syukuri pakai kirong pulewi insyaallah bisa gawa barokah buat keluarga ya Pak. Kaji Bano nangis terangkul sang istri, ya Allah Jangan dibuang. kurangnya anak di pojok paling aja salam jaket usir awas matur nuwun wis kelem hancang aku sabrene nanti duit untuk papa. Syukur banget 20.000 bisa go seminggu ya Rina jawab insya Allah Pak. Ini 20.000 orang bisa go seminggu tapi bisa go setahun. Betul tanggal kalender. Di balik suami yang sukses pasti ada doa istri yang luar biasa. Betul? Betul. Saya lihat Bu, gak cuma pengantinnya doang. Ibu-ibu di Musirawas ini ya Allah glowing semua. Orang dalam wong lanang ireng-ireng kan. Saya bukan rasis Pak, tapi justru Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadisnya menangkis isu rasis di dunia.
bahwa justru yang kelak dihormati di sorga justru wong-wong berkulit hitam. Apa kata Nabi? Hormatilah wong ireng. Kawannya ngece banget sampean. Bisa lagi belani sampean lewat hadis Nabi. Nabi yang dawuh, bukan kulit putih malah. Hormatilah wong ireng, sebab ada 3 sahabat yang akan menjadi pimpinan di sorga, yaitu 3 sahabat berkulit hitam akan menuntun umat Islam yang beriman yang tentu juga berkulit hitam. Tepuk tangan dulu dong. Berlihat kaji banusnya sebenarnya banget nih. Pada ireng ya soalnya. Saya juga heran sama ibu-ibu ya, kepingin banget pakai skincare biar glowing. Padahal yang masuk surga itu dituntun sama 3 sahabat. Yang pertama dari suku Utopia penyembah api yang telah bertaubat mu'alaf, bahkan mu'alafnya lewat surat menyurat dari kanjeng Nabi, ternyata justru masuk Islam kulit-kulit hitam dari suku Utopia. Dan pertama kali sholat ghaib diadakan oleh kanjeng Nabi mensolati orang-orang suku Utopia yang telah masuk ke dalam Islam, para penyembah api yang telah mu'alaf. Besok kelak di akhirat suku Utopia yang pada beriman dipersilahkan oleh kanjeng Nabi nuntun umat Islam sing kulit ireng pada masuk surga. Allahumma amin. Yang kedua ada Luqman Hakim, tapi bukan Luqmanul Hakim Abu Nawas. Luqman Hakim umatnya Nabi Daud alaihissalam, yang ternyata Luqman Hakim sebenarnya akan diangkat oleh Allah supaya menjadi nabi, tapi datangnya Nabi Daud alaihissalam, Luqman Hakim mundur perlahan menghormati Nabi Daud alaihissalam, sehingga Luqmanul Hakim diangkat menjadi waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kelak dipersilahkan untuk menuntun umat Islam yang berkulit hitam untuk masuk ke dalam sorga. Dan tentunya ada Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, suaranya sangat-sangat merdu ketika adzan, kulitnya hitam, dipersilahkan memimpin umat Islam ingkang kulit ireng podo iman supaya masuk ke dalam sorga. Justru wong sing kulit ireng. Ibu kalau malam udah pakai skincare, tolong krim pagi gak usah dipakai. Mirip dikit dong Bu Sartina. Gak cuma skincare Bu. Cari rezeki zaman sekarang susah. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah sampai bagaikan hidup selamanya, tapi ibadah sampai kaya dene mati ngesuk. Zaman sekarang cari duit susah. Halo. 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 Lihat tuh bapak-bapak udah ireng-ireng banget ya bibisnya. Makanya saya lagi ngasih tahu Bu, hari ini ibu-ibu tolong nafsunya gak diturunin dikit. Cari duit sekarang susah banget. Kemarin di desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, ada 8 orang laki-laki dari Kelurahan Suku Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengais rezeki menjadi kuli penambang emas di desa Pancurendang. Kebetulan saya pernah diundang oleh pos emas yang baru mendapatkan emas itu sak kepel astone Pak Kapolsek. Mana kepelannya Pak? Subhanallah, lu dikepelin nang Kapolsek. Kinang bayana di Kapolsek ngajak dulu karo bunya iki nang bayana iki. Bercanda Pak, maksudnya kepelan saya sama kepelan Pak Kapolsek kan beda. Coba mana Pak, apa lagi? Gak berani. Baru kali ini ada Kapolsek gak berani sama bocah cilik. Ternyata ada seorang bos emas menemukan emas satu kepel emas oleh Pak Kapolsek, langsung 12 kulinya diberangkatkan umroh. Kebetulan undang saya Pak. Akhirnya sedikit saya paham begitu rekasannya orang cari duit Pak, kepingin rezekian halal. Dan ternyata carinya di kedalaman 80 meter. Bantuan napasnya pakai blower Pak. Jadi kabel disambung-sambungin, blowernya dimasukkan ke dalam supaya ada udara. Dan hanya bermodalkan baterai di batuk ini
dan pakai alat pahat sambil bawa palu. Dan ternyata kemarin baru insiden 8 orang ini masuk jam 7 pagi, jam 8 pagi ternyata dalam besan air, dan akhirnya dinyatakan jam 10 pagi ada banjir air memenuhi seluruh ruangan sumur. Dan ternyata sudah ada longsoran tanah sehingga sampai 5 hari tim evakuasi Basarnas Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah mencari 8 orang ini dan sampai minjam alat bor dari Pertamina Cilacap untuk mencari 8 orang ini di titik mana. Ternyata modelnya kalau sumurnya di Desa Marga Baru, Trans Baru sini, nanti bisa cari emasnya di dalam itu ketemu di tetangga desa. Jadi persis kayak lubang belubang. Dan akhirnya alat Pertamina Cilacap pun alat bornya nggak bisa menemukan. Akhirnya di hari ke-7, 8 orang dari keluarganya di Bogor supaya datang ke Haji Barang Banyumas untuk tawasul, maca surat Yasin, dan akhirnya sumurnya ditutup dengan 8 jenazah masih ada di dalam sumur belum ditemukan. Cari duit susah banget. Maka kalau pejabat DPR mau korupsi silakan, tapi jangan kebangetan. Hari ini Pak yang kulitnya hitam, Anda terus tukang dodos, Anda jadi tukang brondong sawit, terus pedagang kulit bangunan, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang, tani petani pedagang kulit bangunan sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangan duit rakyat. Bangga kita Pak, walaupun urip nang tengah alas kayak. Tadi saya sampai lihat banyak ibu-ibu kondangan ke rumah Haji Banu diusungi dump truck dan naik motor dump truck sekalian mengusungi menungsa. Tapi belajar. Jadi kalau naik dump truck turunnya nggak usah satu-satu. Sumpah bener Sudah 4 hari nih Bu, saya di Sumatera Selatan, dari Lampung Tengah sampai Banyuasin kemarin. Sampai hari ini saya di Sumatera Selatan, saya muter-muter jalannya bosok kabeh. Umpama pejabat mau korupsi silakan, tapi jangan kebangetan. Lihat kami ini kisi jadi tukang brondong sawit, dodo sawit dino-dino. Maka yang hari ini bekerja Pak, suami Anda cuma gaji 100.000, 120, tolong disyukuri terlebih dahulu. Karena di dalam nafkah yang dicari suami, itulah rezeki seorang perempuan. Disyukuri Ruming. Stres meningkat, depresi begitu besar di Indonesia. Kemarin di Bojonegoro, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Percaya, searching di Google. Tadinya cuma 374, sekarang naik 526 laki-laki berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, enak alias jelek. Dino-dino dibanding-banding karo bojone tangga. Suaminya, maka rizki yang didapat, gaji yang didapat istri itu memang harta istri. Karena suami cari nafkah, berarti harta suami ya harta istri. Tapi kalau istri yang kerja dapat izin dari suami, harta istri ya harta istri. Puas lali Bu, roto-roto mau stres, roto-roto mau gemblung ke lanang. Saya ulang nih. Rata-rata wong kentir, rata-rata wong edan, rata-rata wong sinting lanang. Lanang Bu.
dia nggak ada tempat curhat. Harap nangis, orang patuh. Ayo. Cuma kadang nyetar motor, nganggo helm, terlungan nang pinggir jalan kerutut usaha pamaninya ya. Ada gila, gila di mana? Jadi kalau ada istri nggak puas dengan kinerja suami, dia kerja tapi ingin menafkahi keluarga, walaupun gajinya lebih besar ketimbang suami, tetap nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Saya ulang. Ada istri nggak puas dengan kinerja suami, dia ingin bekerja dan dia niatnya menafkahi keluarga, tetap walaupun gajinya lebih besar ketimbang suami, orang iso nyukupi kebutuhan keluarga, rasanya kurang mawon. Kenapa? Karena sifat istri, Mbak Lutfi, sifatnya istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Saya ulang, sifat istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Kalau istri kepinginnya menafkahi, gak usah jadi istri, jadi rondo baik. Rondo tersuke, apalagi rondo cerai. Orang kuat dikuat-kuat, no pak. Dodo sawit kecil, brondol bisa melih kelompok pinter, dandani gendeng bocor kecil, asam berdedek ke syuri. Kenapa begitu? Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia tanpa suami bisa berdiri sendiri. Iya, mau mikiri wetenge dewe. Maka rata-rata rondo suge, apalagi perawan tua, suge banget. Apa? Ayo sih ngomong ya. Nih, saya kasih tahu ya. Saya 27 tahun belum nikah, bukannya nggak laku ya, sorry, hello. Saya 27 tahun belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Ada desas-desus yang bilang seneng banget ya Lutfi, anak kuliah anak wong sugih. Emang nikah itu harus milih, nikah harus nikah kudu jangankan Mbak Lutfi, jangankan mumpuni public figure, putri Anda nikah kudu milih. Nek ora milih udah grandong anyang-anyang. Betul banget nih. Nikah kudu milih, Pak. Maka di dalam pernikahan ada yang namanya mahrul misli. Mumpung ada mahrul ini, saya ngomong nggak masalah dicek. Suntik juga saya ikhlas, kayak mau nyuntik saya. Ayo, Bapak PWNU Sumatera Selatan juga hadir. Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Ini beliau memang tidak diundang. Ya, saya lagi boleh meeting. Mas Dian juga alhamdulillah, beliau ini juga pengusaha muda dari Nahdlatul Ulama. Tadi baru pengajian juga di Mekah Sakti, betul. Beliau juga habis mensodakokan hartanya sampai 10 juta Pak, buat beli jilbabnya Bunyai. Tepuk tangan dulu loh. Jilbabnya Bunyai ini supaya untuk mahar dilelangnya untuk membangun pondok pesantren. Terima kasih Mas Dian, Bapak PWNU Sumatera Selatan juga hadir. Di sini juga kondangan Pak, jangan cuma datang doang. Pelantenya udah berjejer nih. Makasih Pak. Selamat Nabi Muhammad. Di dalam pernikahan Pak, itu ada disebut mahrul misli. Mas Danang biar paham juga. Apaan tuh? Mahrul misli. Mahrul misli adalah besar kecilnya mahar disesuaikan dengan kampungnya pengantin perempuan. Nah kemarin maharnya sampai yang dapat besan nih besan. Widodo, alhamdulillah.
Ini ponakannya Pak Jokowi, Bu. Cuma Pak Jokowi di sana Bogor, Pak Widodo di Wisawit. Pak Widodo kemarin anak perempuan maharnya berapa dari Mas Danan? Katanya malu. Saya kan perlu tahu Pak di Sumatera Selatan berapa. Soalnya begini, Pak Kepala Desanya datang nggak? Mana ada Kepala Desanya? Kalau ini panggung ya lapangan golf. Pak Kades, mohon izin. Kalau di desa kita nih, desa Marga Baru, mahar itu rata-rata berapa juta Pak Lurah? Mantep nih Pak Kepala Desa ini sangat merangkul bapak-bapak semampunya pengantin cowok gitu Pak. Kemarin saya ngaji di Kalimantan Selatan Pak, mohon izin, saya dapat riset dadakan di sana. Di Kalimantan Selatan mahar itu rata-rata 1 juta guys. Member orang di sana kan rata-rata pengusaha bos iler. Iler bukan sembarang ilernya iler manuk walet. Iler manuk walet sekarang paling murah 9 juta dan pernah mencapai harga 25 juta per kilonya. Ekspornya kan ke Cina Pak. Masuknya ke hotel bintang 5 di Cina. Kalau udah masuk ke hotel satu menunya saja dibanderol 3,9 juta harganya. Iler. Nggak usah tanya ilernya sampean. Yang saya kalau iler udah wegah kurang. Di sana rata-rata sama kayak jenengan pengusaha kelapa sawit dan ternyata mahar di Kalimantan Selatan 1 juta. Lah ternyata tadi Pak Kades mewakili Pak Kaji Banu, ternyata mahar di desa Marga Baru semampunya pengantin kakung. Oke, ini cuma buat gambaran biar hukum fakih dan ibu terlaksana dengan baik. Contoh di Marga Baru mahar rata-rata katakan 10 juta umpama. Jadi kalau rata-rata mahar di Marga Baru 10 juta, maka pengantin cowok kudu ngerti tuh. Ngasih maharnya sama pengantin perempuan tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari standar 10 juta. Nanti kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari 10 juta, jatuhnya hukum kepada makruh tanzih. Apa tuh makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh, dumeh anaknya ayu, gede dhuwur lancir kuning irungnya bagir mripating belalak kulitnya putih irungnya mincis lan beri tipis meringis. Saking cantiknya sampai semok denok montok. Ini pakai kol-kol aku bro. Saking cantiknya bapaknya bilang ini karena anak perempuan saya cantik, sekolahnya tinggi, ngajinya pinter. Ini kalau maharnya enggak 100 juta enggak saya lepas. Nah itu makruh tanzih itu. Rata-rata 10 juta kok minta mahar sampai 100 juta. Ini makruh tanzih, makruh yang mendekati haram. Gak boleh. Soalnya apa? Nanti jadi standar baru. Akhirnya nanti desa Marga Baru jadi perawan tua kabeh Bu. Ketinggian soalnya maharnya. Terlalu murah dari standar juga gak boleh. Standarnya 10 juta, maharnya terlalu murah, gak boleh. Kayak contoh umpama nih, walaupun nikah itu terbuat cincin dari besi, sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Saya ulang nih, nikah walaupun cincin terbuat dari besi, sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Contoh kemarin di Jawa Timur kejadian, ada seorang perempuan hanya menerima mahar sebuah linggis. Sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Kalau sebuah linggis jatuhnya tetap makruh tanzih. Mesti tetangga pada ngegosip, nanti besok malam pertamanya di linggis. Kalau kupingnya tebel, imannya kuat sih gak masalah. Tapi makruh tanzihnya kalau cuma sebuah linggis, maka ketika berumah tangga kelak di masa yang akan datang kok ada satu masalah, mesti si wadon odek apa mau linggis lantek bersih lanang. Perempuan yang ngucap Pak, jadi bocornya aku rasakan pola. Ingat Pak,
Bapak nikah sama saya cuma modal kolor-kolor tau. Suaminya jawab, iya modal kolor-kolor tok tapi kan anak linggisan. Makruh tanzimnya di situ tuh. Akhirnya si istri gampang nyepelein suaminya. Maka kenapa seorang laki-laki berangkat dari rumah rijalun kamilun dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka setiap suami, setiap laki-laki ketika dia ijab kabul mesti nangis berbesmili. Kenapa? Karena tahu tanggung jawab seorang laki-laki begitu berat. Istri haid datang bulan, Mas Danan, kok nggak diajarin bab ilmu haid oleh seorang suami? Maka di dunia istrinya nggak diajari ilmu haid, maka berarti sang suami utang. Dan di akhirat kelak Mbak Lutfi boleh nagih kepada Mas Danan kalau Mas Danan tidak mengajari bab haid kepada sang perempuan. Ataupun ada seorang laki-laki nggak tahu apa itu mandi wiladah, istrinya habis melahirkan nggak tahu mandi wiladah, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Sampai suami nggak ngerti bab nifas, berarti suami utang sama si perempuan. Bahkan sampai-sampai Pak, ngurusi tali pusar seorang bayi adalah tanggung jawab seorang laki-laki. Kitabnya namanya Kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat. Apabila seorang laki-laki tidak mau ngurusi tali pusar bayinya sendiri, bahkan merasa jijik dengan tali pusar bayinya sendiri, ibarat hidungnya gak punya tulang hidung, tapi dia gak sadar, yang sadar orang lain. Nah kadang-kadang ada bapak-bapak ngurusin tali pusar anak cuma dicuci pakai kaki, udah kendangan kali malah gopan bebek. Maka ada bocah kadang nakal gak sampai bisa ditulungi gara-gara kita nih bapaknya gak bisa ngurus tali pusar bayinya sendiri. Karena ngurus tali pusar anak ibarat mensemayamkan jenazah. Maka di dalam seorang suami mencuci tali pusar bayi, maka diniatkan dalam rangka ngajari wudhu sama anak-anaknya. Tanggung jawab seorang laki-laki begitu berat. Mulane wong kentir rata-rata. Orang terus orang pembelaan. Oke, inilah kenapa otoritas talak dipegang seorang suami. Tepuk tangan dulu dong. Katanya bapak-bapak merasa diskriminasi. Tenang-tenang Pak, otoritas talak dipegang suami. Kenapa? Secara ilmu psikis laki-laki 86% mikirnya pakai logika. Maka rata-rata wong lanang jengkel diem supaya nggak gampang ngucap talak. Wong lanang jengkel rata-rata diem. Jadi kalau ada wong lanang jengkel itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Yang beneran aku relang cerewet lagi lemes. Lagi-lagi 86% mikirnya pakai logika. Inilah kenapa Islam memberikan otoritas penuh seorang suami megang talak. Perempuan, istri, wadon gak megang talak. Kenapa? Karena 86% secara ilmu psikis wadon mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Dari 100% badan perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suami saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Mbak Lutfi insyaallah perempuan solehah. Senyum aja sambil lirik begini. Itu bisa rasa gunda wong wedok. Boleh kabupaten Bandung lagi. Saya juga besok kepingin loh nikah pakai mahkota begini. Ini ada mana ini Mbak? Palembang subhanallah, jangan-jangan jadi wong Palembang. Tapi saya pikir dulu Pak, jalannya bosok kabeh Pak. Enak banget nang meteng.
Ikaw, jero ko lakitan. Karena perempuan itu masya Allah. Jangankan megang talak, orang gak megang talak aja Tuhan minta cerai. Pekat begini pekat. Itu kata istri. Saya tinggal ke sebelah sono. Istri kalau kalah debat mintanya cerai pekat begini pekat ini. Lu suami lagi pegang piring, udah mau dibanting. Syukur si istri gak ditabok. Lu si anak bisa kinyakan piring, kok masih waktu nonton paten ibu ibu paten ini. Saya begitu medengkulnya lemes kayak. Udah syukur gak ditabok, kok malah nantang busung-busung ada paten ibu lagi sekali lagi mah. Jawabnya perempuan, ya Allah, inilah kenapa perempuan gak megang. Yang megang talak nih suami. Tapi tenang Bu, saya ini dari partai Perbatunan. Walaupun istri nggak megang talak, ada seorang suami kok telah melanggar perjanjian sirah taklik, maka seorang perempuan boleh menggugat cerai suaminya. Naudzubillah min dzalik. Apaan tuh sirah taklik? Begini sirah taklik kemarin tanggal 25 Agustus. Tidak lagi Bu, segini orang banyaknya. Ini kelingingan pagar gini gitu. Ini dia harus pakai tenaga ekstra, pakai tenaga dalam sekalian. Kemarin tanggal 25 Agustus 2023 Mas Danang membaca sirah taklik. Baca sirah takliknya begini Mas Danang. Sesudah akad nikah saya atas nama Danang, apa ya? Ada tulisannya. Danang Pangayoman, siap. Sesudah akad nikah saya atas nama Danang Pangayoman bin Bapak Haji Banu Handayani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Lutfia. Ya saya kan bukan suaminya Bu. Nah, apa yang mampu? Saya Danang Pangayoman bin Bapak Haji Banu Handayani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Lutfi Wahyu Septiani Esos binti Bapak Widodo dengan baik muasyaratul ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengatukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Trans baru marga baru Jumat 25 Agustus 2023 tertanda wok Danang. Tuh Mas Danang sudah berjanji akan mendidik, melindungi. Itu tuh kalau udah deket pengantin bisa nyetrum gitu Bu. Melindungi. Tapi memang kudu melindungi Bu. Itu udah kewajiban suami kepada istrinya. Mas Danang sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Lutfia dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Jadi Mas Danang waktu lagi berangkat ke kantor, di jalan ada gadis ireng manis, ireng mintis lah, dari tipis beris aja digubris. Kejalan bainakum mawaddatan warahmah, adem ayam tentrem sama istri. Ingat waktu panjenengan datang ke rumah Pak Widodo, jenengan berjanji akan menghibah Mbak Lutfi.
Mas Dana langsung datang ke rumah Pak Widodo dengan gagah berani. Assalamualaikum. Pak Widodo jawab, Waalaikumsalam. Sabar. Nyong. Nyong sabar. Tenang. Anaknya sabar. Haji Banyu. Arab-Arab ini. Yang pertama Bapak, saya silaturahim. Yang kedua saya punya niat suci mau kita putri panjenengan. Anak ini ngakeh. Yang di masjid yang nomor berapa? Yang namanya Dek Lutfia. Oh, teman karo anak wadon. Gak cuma teman Bapak, saya mau ngajak ibadah bareng sama anak panjenengan. Insya Allah saya kepingin hidup bersama dengan ibadah kepada Gusti Allah. Nyambut gawe apa kowe nang kana? Wani-wani nih ngamar anak wadon. Alhamdulillah Pak, saya masih muda memang Pak, tapi saya dibekali oleh orang tua saya. Alhamdulillah saya juga bisa ngoni sawit Pak. Dodos ya sakit Pak. Oh iya. Jadi awalku yang ngaji ya sekolah. Alhamdulillah Pak. Bapak saya bilang katanya orang nikah itu buka dua jalan. Yang pertama jalan rezeki, yang kedua jalan kredit. Tapi dodok lepek-lepek ya. Sebelum di kamar gondrong. Dos ya. Nang danan. Silahkan anak putri saya kawanan jadi istrimu, tapi titip pesen aku. Boleh dikur tahu belum siapa tidak nang aku. Dana nih ngangkut dana sing bersih, ngangkut rezeki sing thayyib, rezeki sing halal. Aku sedawa ning gone dadi wong tua belum pernah nabok orang anak wadon. Gak pernah jinik orang anak wadon. Ketika besok anak perempuan saya dididik komandan Angel, tolong delingkan berbagai bahasa yang indah. Aja sampai kamu